menguji tesis mahasiswa S2 jurusan Magister Ekonomi. Oleh karena itu saya mau persiapan cek dulu tesisnya agar saya bisa menguji dengan baik. Jadi dalam proses melakukan review terhadap karya tulis yang mau kita uji itu, pertama tentu kita harus menyiapkan tesisnya apa, dan kemudian sesudah itu kita akan mengecek bagian mana yang kira-kira harus kita beri saran dan bagian mana yang harus kita konfirmasi. Jadi di dalam ujian tesis itu, sidang tesis itu hakikatnya dua, menguji atau mengkonfirmasi apakah mahasiswa yang bersangkutan paham atau tidak, dan kemudian memberikan saran. Nah, judul tesis hari ini yang mau saya uji itu judulnya pengaruh inflasi BI rate, itu pakai 7-day repo rate, YSSI, SBSN, dan nilai tukar rupiah terhadap net asset value reksadana syariah campuran untuk kurun waktu penelitian tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi dengan melihat ini, kita melihat bahwa variabel yang ditelitinya itu adalah bagaimana net asset value reksadana itu dipengaruhi itu oleh apa saja. Menurut si penulis ini itu dipengaruhi oleh inflasi, kata dia, kemudian BI rate, SSI, SBSN, dan nilai tukar rupiah. Kita akan lihat bagaimana mahasiswa ini membuktikan apa yang menurut pendapat dia itu. Nah, ketika kita melakukan proses review, ada lembaran yang harus kita isi. Lembarannya kira-kira kurang lebih seperti ini. Jadi kita cek topiknya topik yang mana, halaman nomor berapa, dan uraian. Jadi uraiannya itu bisa seperti tadi, konfirmasi, menguji, atau memberi saran. Baik, lalu kemudian pertanyaannya, apa yang kita lihat pertama kali? Nah, apa yang kita lihat pertama kali adalah abstraknya. Jadi kita pastikan apakah abstraknya itu bagus atau tidak. Abstrak yang bagus itu yang seperti apa? Abstrak itu seperti apa ya? Mungkin seperti halaman depan rumah lah kira-kira. Jadi kalau kita melihat rumah bagus atau enggak, ya lihat halaman depannya gitu. Kalau misalkan halaman depannya enak, bagus, itu tentu akan memberikan kita keinginan untuk masuk, untuk mencoba melihat rumah itu dan seterusnya. Jadi kalau misalkan abstrak tesis itu bagus, maka kita akan minat untuk membacanya. Bagaimana abstrak yang bagus itu? Abstrak yang bagus itu pertama, kalaulah dia terdiri dari beberapa paragraf, setiap paragraf tidak boleh lebih dari ya kira-kira 100 kata lah. Kemudian totalnya kalau ada beberapa paragraf, dia tidak boleh lebih dari 250 kata. Kalau lebih dari itu sudah berlebihan. Nah, apa yang pertama kali harus ditulis di dalam abstrak? Pertama yang harus ditulis adalah apa tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu apa? Nah, ini misalnya di sini pertimbangan yang sering muncul ketika memilih investasi modal di produk reksadana adalah dengan melihat dan seterusnya. Kemudian dia bilang apa ini? Net asset value yang sudah dipublikasi setiap hari oleh masing-masing sekuritas dapat digunakan untuk memahami kinerja reksadana. Semakin banyak investor menanamkan modal reksadana, maka akan mengakibatkan bertambahnya jumlah aset dana kelola reksadana, sehingga sering dengan hal tersebut net asset value akan mengalami kenaikan harga, dan hasil dari yang dilakukan manajer investasi dapat memberikan keuntungan dari investornya. Baguskah paragraf ini? Tidak. Kenapa tidak? Seperti yang saya katakan, harus pertama kali ditulis adalah apa tujuan melakukan riset ini. Ini adanya harusnya di latar belakang cerita ini. Itu tidak penting gitu menceritakan ini. Nah, jadi harusnya di bagian paragraf pertama adalah apa tujuan penelitian. Kenapa penelitian harus dilakukan. Bagian kedua itu harusnya menceritakan bagaimana kita akan mencapai atau menyelesaikan tujuan tadi. Tadi kan ada tujuan penelitian. Bagaimana cara mencapainya? Bagaimana metodenya lah kira-kira kurang lebih. Kita lihat dia nulis apa nih paragraf kedua. Reksadana campur syariah memiliki kelebihan
yaitu bisa mengalokasikan dana investor pada berbagai macam efek, risiko investasi dan seterusnya. Ini masih latar belakang juga gitu. Buat apa menuliskan latar belakang di abstrak? Nah, kemudian dia baru menulis metodologi itu pada paragraf ketiga. Dia tulis keputusan menentukan sampel dengan teknik dan seterusnya. Ini terlalu panjang lebar itu. Ini sebetulnya tidak penting itu ini seperti ini penilaian menceritakan terlalu panjang teknik sampling. Simpel saja bagaimana metodenya gitu. Ini jangan terlalu panjang lebar itu. Kemudian paragraf berikutnya harusnya sesudah metode itu hasil. Ini udah benar nih. Ada hasilnya, sudah menceritakan hasilnya dia sudah baik. Jadi dia hanya membuang kesempatan menjelaskan itu 2 paragraf pertama tadi itu. Dia tidak menjelaskan mau ngapain sih gitu. Penelitian ini kenapa penting dilakukan. Nah, kemudian abstrak yang baik itu juga pada bagian akhir harus menuliskan apa efeknya dari penelitian kita itu. Efek sosial, kebijakan yang harus diambil, kira-kira apa itu. Jadi apa tindak lanjut yang terjadi dengan hasil penelitian ini. Harusnya kalimat itu yang muncul. Nah, jadi pertama, abstrak ini tidak begitu baik karena jumlah katanya berlebihan, dan kemudian ada 2 paragraf yang harusnya ada di latar belakang, ini malah disimpan di abstrak. Berikutnya pada abstrak itu kita melihat kata kunci. Kata kunci harus menggambarkan isi. Jadi kata kunci itu lebih singkat dari abstrak. Abstrak itu sebetulnya rangkuman. Nah, kata kunci harus rangkuman lagi, lebih merangkum. Jadi kalau orang ingin mencari tahu Anda itu sedang membicarakan apa sih di dalam tesis ini, nah, maka kemudian ditulislah kata kunci. Kata kuncinya di sini ada reksadana, net asset value, inflasi, suku bunga, ISSI, SBSN, nilai tukar rupiah, banyak sekali. Menurut saya ini juga berlebihan. Pertama, ketika memilih kata kunci itu memang ada orang mengatakan boleh 5 kata kunci, tetapi lebih baik ya cukup 3 saja. Nah, misalkan kita mau bicara apa sih sebetulnya? Yang kita nilai apa? Kita lihat judulnya tadi itu. Yang ingin kita cari itu kan sebetulnya nilai pada reksadana, nilai aset ya. Maka kemudian apa yang harus kita tulis? Lihat judulnya. Ini dari sini kan harusnya sudah kelihatan. Berarti kan yang mau dibicarakan itu adalah reksadana syariah, atau kita mau bicara reksadana syariah campuran atau apa. Tetapi intinya kata kunci pertama itu adalah reksadana syariah. Kemudian apalagi yang kita bicarakan? Net asset value. Jadi itu 2 hal yang menjadi kata kunci. Sementara itu inflasi dan seterusnya tidak menjadi pokok penting. Pokok pentingnya adalah kita sedang meneliti apa. Nah, yang diteliti itu reksadana syariah. Apa subnya yang diteliti itu net asset value. Jadi kata kunci yang ditulis di dalam Anda menulis ini sebetulnya cukup yang singkat saja ini. Jadi Anda menuliskannya di sini cukup menulis kata kuncinya adalah reksadana net asset value. Sudah selesai sampai situ. Ya, jadi di dalam menuliskan kata kunci juga penting untuk membuat orang mudah memahami apa yang sedang Anda tulis itu. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya tidak perlu. Jadi ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Ini singkat saja. Apa tujuan? Apa tujuan riset? Tulis di situ. Jadi paragraf 1 dan 2 itu berlebihan. Kemudian yang keduanya jumlah kata. Ini banyak sekali. Satu paragraf itu 100, totalnya hanya 250 satu abstrak yang baik itu. Jadi kalau kita lihat bagian kata kunci ini sebetulnya cukup sampai sini saja. Reksadana net asset value, sisanya hapus.
Ini juga menggunakan singkatan juga tidak penting sekali, bisa dihapus. Itu ya. Jadi kata kuncinya cukup reksadana dan net asset value. Selanjutnya pada bagian pendahuluan itu biasanya kita tulis latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu seperti yang saya katakan tadi, itu harusnya menceritakan kenapa kita harus meneliti ini gitu. Itu harusnya ada di awal paragraf sekali, biar orang kemudian menjadi tertarik. Ini reksadana syariah merupakan investasi pasar modal yang masih menjadi perhatian masyarakat. Nah, jadi ini harus diteliti karena menjadi perhatian masyarakat. Pertanyaannya apa buktinya? Jadi kalau ingin mau membuat tulisan yang menarik, ini menariknya bisa jadi menarik, tapi buktikan itu. Reksadana syariah merupakan investasi pasar modal yang masih menjadi perhatian masyarakat. Jadi kita meneliti ini karena ternyata reksadana syariah itu menjadi pusat perhatian. Tahu dari mana? Apa buktinya? Nah, itu yang akan menjadi penelitian ini menarik atau tidak menarik. Jadi harusnya kalimat ini dibuktikan dengan data. Oh iya benar menarik. Oh iya benar pusat perhatian masyarakat nih. Jadi masyarakat menjadi harus tahu bagaimana caranya melakukan transaksi atau memilih reksadana syariah biar nggak rugi. Karena ternyata ini besar nih perhatian masyarakat. Jadi penelitian ini penting dilakukan karena besarnya perhatian masyarakat. Nah, tetapi ini tanpa bukti kalimat ini. Gitu ya kira-kira. Jadi latar belakang masalah itu penting untuk menunjukkan tingkat kepentingan penelitian. Coba kita perhatikan lagi kata berikutnya. Berbagai strategi dan kebijakan telah ditetapkan pemerintah demi menjaga supaya dalam perkembangannya reksadana syariah mampu menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Nah, kalimat ini harusnya juga ditunjukkan dengan bukti. Berbagai strategi. Oke, apa strateginya yang dilakukan oleh pemerintah untuk tadi menjaga perkembangan itu? Ada kebijakan. Kebijakannya apa? Jadi paragraf pertama itu penting untuk membuat orang tertarik atau tidak tertarik. Jadi misalkan ini berbagai strategi, apa strateginya? Apa strateginya? Jelaskan. Jadi saya tulis di sini nih. Apa strateginya? Jadi kemudian saya juga akan tanya kalau di sini ada kata-kata ada kebijakan yang telah ditetapkan, maka saya tanya ini di sini apa kebijakannya. Andai saja kedua hal ini ditulis dengan baik, akan sangat menarik ini tulisan karena akan membuktikan pada pembaca termasuk saya, iya penelitian ini harus dilakukan dan karena sudah dilakukan oleh orang maka saya harus membaca ini karena ternyata ini memiliki dampak yang besar kalau misalkan hasil penelitian ini digunakan oleh masyarakat luas bahkan oleh pemerintah. Masyarakat luas tentu sebagai investor, pemerintah sebagai orang atau sekelompok orang atau organisasi yang memiliki kewenangan mengelola ini. Berikutnya juga ini ada tulisan bahwa dikutip dari Faiza Mukhlis. Ini ada satu paragraf penuh terdiri dari berbagai kalimat penting yang seperti sudah saya katakan. Tetapi apakah ini dari Faiza semua? Misalkan begini. Ini ada pengaruh dampak ekonomi makro baik positif maupun negatif akan mempengaruhi kinerja secara cepat dan perlahan dalam waktu panjang. Ini kan ada kalimat nih. Ini kata siapa? Ini kata siapa ini? Ini kata siapa? Kata siapa? Ini saya tulis di keterangan nih. Kata siapa? Nah, data bukti. Jadi pilihannya ada data yang menunjukkan itu benar atau ada orang yang sudah pernah mengatakan itu. Jadi boleh nggak ini dari Faiza Mukhlis? Boleh. Hanya yang jadi masalah apa mungkin dari awal sampai akhir kalimat itu semuanya dari Faiza?
Itu yang jadi masalahnya. Karena kalau iya, ini kalimat satu paragraf penuh dari satu orang itu tidak boleh. Jadi itu menunjukkan kemungkinan tingginya tingkat pengutipan itu. Mengutip itu bagus, tetapi kalau mengutip terlalu banyak ya usahakan jangan. Ya, ini juga harus jadi bahan pertimbangan. Nah, berikutnya kita harus hati-hati ketika kita menuliskan sumber seperti ini. Misalkan ini ada sumber dari OJK. Sumber dari OJK itu maksudnya apa? Dari laporan OJK kah? Dari website OJK kah? Diperjelas agar kemudian orang menjadi paham dari mana itu sumber itu. Jadi sumber data otoritas jasa, apa sih gunanya kita menulis ini? Gunanya agar ketika orang lain nanti membutuhkan data tentang itu, orang kemudian menjadi paham harus mencarinya di mana. Saya coba melakukan konfirmasi lain, misalkan untuk ini ada tulisan bahwa ini dikutip dari Kompasiana. Saya cari apakah itu dicatatkan di dalam daftar pustaka atau tidak. Saya cari di navigasi, tidak ada. Jadi begitu ditulis Kompasiana selesai sudah. Pertanyaannya, Kompasiana itu kalau dicek itu kan blog yang luas sekali. Di mana itu didapat gitu kalimat itu? Siapa yang nulis? Di Kompasiana itu kan ada penulisnya, ada autornya. Itu kelemahan besar ya. Pertama, memang lebih baik mengutip itu hindari mengutip dari blog. Jadi mengutip dari blog itu tidak disarankan. Jadi mengutip itu baiknya dari artikel jurnal, dari buku, boleh dari sesama tesis, disertasi, makalah yang diseminarkan, atau apapun, yang penting jelas siapa penulisnya. Jadi mengutip dari blog atau dari Wikipedia itu tidak saya sarankan.